Video ini memuat seluruh kegiatan selama KKL Jakarta Kelompok Land Management. Perjalanan kami dari Semarang ke Jakarta sekitar 6 jam menggunakan bis. Kegiatan kuliah kerja lapangan dimulai dengan kunjungan pertama kami menuju ke Universitas Tarumanegara. Pada kunjungan ke Untar ini, kami disajikan paparan mengenai perencanaan dan pengembangan kawasan pesisir Jakarta dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Kita diajak untuk kampus tur mengelilingi Universitas Tarumanegara. Kami melanjutkan perjalanan menuju Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Kantor dari dinas ini bagi kami sangat menakjubkan. Ruangan tempat kami berkumpul dikelilingi oleh layar-layar besar dengan berbagai informasi yang disediakan dan maket satu provinsi kota Jakarta yang terintegrasi dengan berbagai animasi lampu untuk menampilkan berbagai informasi mengenai Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya pemaparan materi mengenai rencana detail tata ruang yang berfokus pada kawasan Kota Tua Jakarta. Pada hari pertama kegiatan KKL ini, kita tutup dengan kegiatan terakhir yaitu observasi di kawasan Kota Tua Jakarta. Di sana kita melihat bagaimana kawasan Kota Tua ini dapat menjadi destinasi wisata yang sangat terkenal. Lalu melihat gedung-gedung peninggalan zaman penjajahan Belanda. Dan bagaimana kondisi sekarang setelah kawasan Kota Tua ini direvitalisasi. Kawasan Kota Tua sejak awal berdirinya merupakan kawasan ekonomi dan perdagangan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan morfologi kota Jakarta. Kawasan Kota Tua terletak di bagian barat hingga utara kota Jakarta, lebih tepatnya melintasi Pinang Siam, Taman Sari, dan Romalaka. Kawasan Kota Tua Jakarta merupakan awal sejarah dari kota Batavia, daerah yang dulu bagian dari pusat kota Batavia lama itu, kini menjadi kawasan pengembangan cagar budaya Kota Tua di daerah khusus Jakarta. Hari kedua kami akan berkunjung ke kantor Transjakarta. Namun, perjalanan kali ini dibuat sangat menarik karena kita akan menuju ke kantor tersebut menggunakan transportasi umum yang ada di Jakarta yaitu Transjakarta. MRT dan LRT sekarang telah bertransformasi menjadi angkutan yang cantik, ringan, dan modern dengan adanya kebijakan Build the Service BRT dan Jaklingko. Sekarang, Transjakarta, MRT, dan LRT telah terintegrasi, serta dilakukan pembangunan stasiun dan halte yang menghubungkan ketiga transportasi ini. PT Transjakarta dapat menjadi best practice untuk wilayah aglomerasi lain yang memiliki populasi dan pergerakan yang besar. Di hari ketiga, kami mengunjungi Pelabuhan Sunda Kelapa yang menjadi jalur distribusi barang utama di Jakarta. Selanjutnya kami melanjutkan kegiatan KKL kami dengan melakukan observasi di kawasan Pantai Indah Kapuk. Di sana kami melihat bagaimana kawasan PIK yang dapat menjadi kawasan perumahan dan perdagangan dan jasa yang cukup elit dan memiliki berbagai fasilitas penunjang kehidupan sehari-hari yang lengkap. Lalu kami juga mengunjungi Pancoran Chinatown. Kawasan ini menjadi pusat keramaian di daerah PIK sebagai tujuan orang-orang untuk menghabiskan waktu malam hari, untuk makan, minum, menikmati hiburan musik, dan lain-lain dengan arsitektur budaya khas Cina yang memanjakan mata. Hari terakhir KKL di Museum Bahari, kita diajak keliling dan dijelaskan bagaimana sejarah masuknya VOC ke Batavia, lalu apa saja yang mereka lakukan, dan saja yang mereka bangun saat menduduki kawasan Kota Tua. Pembangunan Kampung Susun Akuarium merupakan program strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal peningkatan kualitas kawasan permukiman. Itulah sedikit cerita dari perjalanan kuliah kerja lapangan kami selama 5 hari di Jakarta untuk melihat bagaimana manajemen dan pengelolaan lahan khususnya di kawasan Kota Tua Jakarta.